Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, selamat datang di channel Ladang Dakwah. Sederet fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran beberapa abad terakhir ternyata telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat muslim ini. Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan 14 abad silam, bahkan sampai hari kiamat kelak. Namun sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share ke seluruh media sosial yang Anda punya agar Anda termasuk orang yang menyebarkan kebaikan. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Berikut 6 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Sungai di bawah laut. Definisi sungai sendiri adalah aliran air yang besar, memanjang, kemudian mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Namun melihat penelitian yang baru saja dilakukan oleh ilmuwan Jacques Vazquez, pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, sepertinya sungai perlu didefinisikan ulang. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal inilah yang telah disampaikan Al-Quran lewat surah Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Ramses II atau Fir'aun diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surah Yunus ayat 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang muslim pasti pernah mendengar surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya dinamakan Poiret. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Segala yang hidup berasal dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan. Apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, ternyata benar bahwa segala yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu, pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan.
Surah Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Selat Gibraltar. Pertemuan dua jenis air laut ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Penjelasan secara fisika modern baru ada di abad 20 Masehi oleh para ahli oseanografi. Al-Quran itu diturunkan di abad ke-7 Masehi, 14 abad yang lalu. Fungsi gunung. Menurut penelitian, gunung terbentuk dari adanya hasil pergerakan dan tumbukan antara lempeng-lempeng raksasa pembentuk kerak bumi. Ketika dua lempeng saling bertumbukan, maka lempeng yang paling kuat akan menyelip di bawah lempeng yang lemah. Sementara pada lapisan bawah akan terbentuk bagian yang menghujam ke dalam dan sangat besar. Struktur ini kemudian digambarkan sebagai pasak dalam Al-Quran. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Wallahu a'lam bissawab. Semoga tayangan ini membawa keberkahan dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.